Siang hari ini bersama saya Arfiani Arif dalam dialog RRI Bone, kami hadirkan perbincangan seputar PTSL bersama Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Ibu Arfianti Satyaningsi SHMH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Arfiani. Apa kabar siang hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami di dialog RRI Bone. Bu Arfianti, sebelum mengawali perbincangan kita lebih jauh seputar PTSL, kita ingin tahu dulu apa sebenarnya program PTSL ini. Jadi PTSL ini adalah singkatan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap. PTSL itu sendiri adalah kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, meliputi objek-objek dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya setingkat dengan itu, yang terdiri dari pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Dan nanti outputnya itu adalah sertifikat atas tanah yang diberikan kepada pemegang hak. Oke, apa kriteria suatu wilayah bisa mendapatkan atau masuk dalam kriteria masyarakatnya bisa mengajukan PTSL? Jadi program PTSL ini kan sudah ada sejak tahun 2017. Pada tahun 2017 itu belum ada pertimbangan-pertimbangan teknis. Jadi kita masih random memilihnya. Desa-desa mana saja yang siap bekerja sama untuk kita bekerja sama mensukseskan kegiatan PTSL ini. Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi tujuannya itu suatu desa harus terukur semuanya. Sehingga kami mengambil desa-desa yang sudah pernah diukur, sudah pernah menjadi objek PTSL untuk dilengkapi pengukurannya dan pemetaannya. Jadi PTSL itu memang dia bertujuan untuk memetakan satu desa dan kalau bisa dengan desa-desa yang berseberangan, sehingga nanti desanya sudah lengkap, satu kecamatan lengkap, kemudian secara bertahap kecamatan-kecamatan di samping-sampingnya yang berbatasan sampai akhirnya satu kabupaten kota bisa terpetakan. Jadi itu sebenarnya tujuan dari PTSL. Tujuannya itu adalah supaya semua bidang tanah di suatu wilayah itu terpetakan. Nah, di kegiatan pelaksanaan inilah inti dari PTSL. Yang pertama itu kita mengadakan penyuluhan, yang kedua pengukuran, yang ketiga pengumpulan data yuridis. Nah, data-data yuridis itulah yang tadi saya sempat sebut persyaratan-persyaratannya. Kemudian pemeriksaan tanah, kemudian pengumuman, pengesahan, kemudian setelah itu baru penerbitan sertifikat. Lumayan panjang ya prosesnya. Panjang. Nah, kemudian yang pasca itu kalau memang ternyata sebelum diserahkan ternyata dia ada kena BPHTB, maka pemegang hak diminta dulu untuk melakukan pembayaran BPHTB. Oke, jadi program ini tidak gratis, Bu? Gratis. Jadi yang dibiayai oleh pemerintah itu di tahap pelaksanaannya. Ya. Okay. Jadi mulai dari penyuluhan sampai penyerahan sertifikat, penerbitan sertifikat itu yang dibiayai oleh pemerintah. Pra dan pasca? Pra dan pasca itu tidak dibiayai. Jadi untuk pembiayaan penyiapan dokumen itu kami tidak dianggarkan di IPA, tidak dianggarkan oleh pemerintah. Ya. Itu dia diatur sendiri oleh SKD 3 Menteri. Oke. Nah, ketika akan melakukan pelaksanaan PTSL dan ternyata lahan yang ingin ditinjau itu merupakan lahan sengketa, bagaimana pihak kantor pertanahan menghadapi ini, kemudian apa solusi yang diberikan kepada pemohon? Ya, jadi pertama-tama itu bukan hanya PTSL, tapi semua kegiatan pendaftaran tanah. Jadi kita tidak akan melakukan pendaftaran tanah jika tanah tersebut itu bersengketa. Jadi tanah itu harus clean and clear dulu, baru boleh didaftar. Jadi kalau memang sudah ada indikasi sengketa, kami biasanya tidak mendaftarkan untuk di kegiatan PTSL. Nah, biasanya kami bantu untuk penyelesaiannya, dilakukan mediasi. Kalau ya syukur-syukurlah kalau mediasinya berhasil, tidak perlu kita ke ranah hukum, itu kan lebih enak gitu, secara musyawarah. Nah, kalau sudah ada kesepakatan para pihak yang bersengketa,
biasanya kita lanjutkan, boleh lanjut ke PTSL. Tapi kalau ternyata tidak ada kesepakatan atau harus menempuh upaya hukum, kita skip dulu biasanya. Kita tidak. Jadi mungkin kita cuma petakan bidang tanahnya, tapi untuk penerbitan sertifikat hak atas tanahnya kita tidak terbitkan dulu. Nah, untuk masyarakat Bone yang mungkin memiliki tanah yang digarap tapi belum memiliki sertifikat, apa yang ingin disampaikan, Bu? Jadi kalau untuk para masyarakat yang sudah menggarap tanahnya selama bertahun-tahun secara etikat baik, bahwa memang di atas bidang tanah itu tidak ada kepemilikan orang lain, ya silahkan melakukan pendaftaran tanahnya. Jika memang ternyata bisa langsung ke kantor pertanahan, please jangan lewat calo. Datang sendiri ke kantor pertanahan. Banyak karena juga calo sangat banyak. Dan calo-calo inilah yang meresahkan kita, karena di luar orang berkata bikin sertifikat itu mahal. Iya, betul. Padahal kalau dia datang sendiri membawa dokumen-dokumennya ke loket, itu sekarang kami ada aplikasi Sentutak Tanahku yang bisa di-download oleh masyarakat. Itu masyarakat tinggal masukkan luas, NOP dan segala rupa sesuai apa petunjuk yang di aplikasi, estimasi biaya bisa keluar. Jadi masyarakat tidak perlu ragu, silahkan datang ke kantor sendiri, jangan melalui calo. Sekarang sertifikat itu untuk dilakukan pendaftaran tanah kami sudah sangat memudahkan, karena memang kami prioritasnya itu ingin memberantas calo-calo nakal. Karena calo-calo inilah yang gembar-gembor di luar, minta biaya yang luar biasa besar, sampai di kantor tidak seperti itu biayanya. Jadi kami juga ingin mengedukasi masyarakat bahwa pendaftaran tanah itu tidak mahal. Apalagi kalau di desa Bapak Ibu itu ada program PTSL, jadi mungkin saya langsung jadi marketing saja ya. Saya mau sampaikan desa-desa apa saja di tahun 2023 ini yang menjadi penlock PTSL, sehingga masyarakat yang ada di desa-desa tersebut tahu boleh melakukan pendaftaran. Ini sama sekali tidak dipungut biaya, kecuali biaya pendaftaran tadi itu. Kalau misalnya Bapak Ibu belum ada patoknya, belum ada surat-surat tanahnya, itulah yang dibantu oleh aparat desa. Itu biayanya sudah diatur di SKB 3 Menteri. Jadi peta desa itu tidak asal memungut, memang ada SKB-nya, ada terbuknya. Maksimal biaya. Ya, kalau Kabupaten Bone ini kita ada di kategori 3, itu maksimalnya itu 250.000 per bidang tanah. Ya. Tergantung Tidak tergantung luas tanah. Itu maksimal. Jadi kalau misalnya kita merasa sudah punya alas hak, Bapak Ibu bisa beli materai sendiri, kan itu biaya materai juga tidak ditanggung oleh APBN ya. Nah, biayanya harusnya lebih minim lagi. Jadi untuk masyarakat yang ada di Desa Pakasalo, Manajeng, Tundrong Telue, Congko, Samaelo, Ambung Pungang, Matuju, Malari, Waji, Awang Cendrana, dan Lebonge, itu tahun ini ada kegiatan PTSL. Masing-masing desa itu kami alokasikan mulai dari 1099 bidang sampai 1100 bidang. Jadi luar biasa tahun ini itu ada 12.099 bidang yang akan kami terbitkan sertifikat di 11 desa tersebut. 11 desa. Itu kecamatan apa saja, Bu? Kalau ini untuk di Kecamatan Sibulue itu ada 3 desa, Desa Pakasalo, Manajeng, dan Tendrung Telue. Kemudian di Kecamatan Barebo itu ada 2 desa, Congkok dan Samaelo. Di Kecamatan Cina ada desa Ambung Pungang. Untuk di Kecamatan Awampone ada 2 desa, Matuju dan Malari. Kemudian di Kecamatan Telusyatinga 1 ya, Desa Waji. Di Kecamatan Cendrana ada 2, Awang Cendrana dan Desa Lebonge. Jadi masing-masing desa itu dapat target sekitar 1.100 bidang. Jadi untuk masyarakat yang ada di desa-desa tersebut mungkin yang belum silakan hubungi peta desa masing-masing. Yang belum mendaftarkan ataupun belum memiliki sertifikat lahan, ya bisa mengikuti program PTSL. Dan tidak hanya yang belum, yang punya sertifikat juga kalau merasa sertifikatnya ini belum terpetakan, silakan juga melaporkan ke peta desa, karena itu tadi kami ada perbaikan data. Jadi kan selama ini sertifikat itu yang lama-lama itu kan belum terpetakan, masih melayang-layang, belum terpetakan. Nah inilah juga PTSL ini untuk perbaikan data. Jadi tidak hanya yang belum terdaftar, tapi yang sudah terdaftar juga kami pun untuk dilakukan pemetaan secara digital. Baik. Bu, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita seputar tema kita, yakni pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL sebagai closing statement dari Ibu Kasih penetapan hak dan pendaftaran kantor pertanahan Kabupaten Bone?
Saya meminta utamanya kepada Bapak Ibu masyarakat yang ada di 11 desa yang saya sudah sebutkan tadi untuk bisa ikut mensukseskan kegiatan PTSL ini supaya target SHT kita yaitu sebanyak 12.099 itu bisa tercapai. Karena tahun kemarin itu kami tidak mencapai target karena kurang antusiasmenya masyarakat. Jadi istilahnya begini, hidup pina jadi. Gitu. Jadi mohon bantuannya dan kerjasamanya supaya kegiatan PTSL kita di tahun 2023 ini benar-benar terlaksana. Kami bisa menerbitkan sertifikat 12.099 bidang. Dan itu juga menjamin masyarakat kita kan Bu ya? Iya, betul. Jadi kembali ke diri masing-masing. Iya, pokoknya manfaatnya akan luar biasa sekali yang akan dirasakan Bapak Ibu masyarakat yang ada di desa-desa Penlok PTSL. Baik. Terima kasih Bu Afrianti Ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih juga sudah mengundang kami dan Ya. dengan adanya undangan ini otomatis kita bisa juga melakukan sosialisasi. Jadi masyarakat kita juga tahu apa itu PTSL dan ternyata untuk membuat sertifikat tanah itu tidak mahal pendengar jika Iya. Anda langsung ke kantor pertanahan. Semoga apa yang kami perbincangkan siang hari ini bermanfaat dan kita sedikit tercerahkan dengan penjelasan dari Ibu Alfianti Satyaningsi SHMH selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Saya Arvenia Arif undur diri dengan akhir ucap selamat siang dan sampai jumpa.